Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, jika kita membaca himpunan putusan tarjih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan, di bab awal atau tulisan-tulisan awal dikatakan sebagai berikut: amma ba'du fa inna al-firqa an-najiyah minas salaf ajma'u al-i'tiqad bi anna al-alam kullahu hadithun khalaqahu Allahu minal adam. Amma ba'du, bahwasanya kelompok yang selamat, para ulama salaf telah berijma dan berkeyakinan bahwasanya alam semuanya itu sifatnya baharu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari ketiadaan. Istilah alam baharu di sini sudah saya sampaikan sebelumnya, adalah dalilul hudus atau menunjukkan kebaharuan alam untuk mengetahui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ilmu mantik, biasanya ada yang disebut dengan kuliah. Jumlah kuliah itu yang terdiri dari dua muqaddimah, satu muqaddimah kubra, satu muqaddimah sughra, dan yang satu lagi natijah. Muqaddimah kubronya terdiri dari ungkapan al-alam hadith. Al-alam hadith. Wa kullu hadithin muhtaj ila man yuhdisuhu. Idzan al-alam muhtaj ila man yuhdisuhu. Atau bahwasanya alam itu sifatnya baharu. Dan setiap, ini jumlah kuliah, setiap yang baharu itu membutuhkan pencipta. Jadi alam yang sifatnya baharu itu tadi pasti membutuhkan pencipta. Jumlah kuliah ini terdiri dari muqaddimah kubra yang positif, kemudian muqaddimah sughra yang kuliah mujibah atau kuli positif, ya kan? Maka natijanya adalah kuli mujibah juga, yang positif kuliah mujibah. Dan kullu hadisin muhtajun ila man yuhdisuhu. Istilah-istilah dalam ilmu mantik seperti ini masuk di dalam bab qiyas dan sering dijadikan sebagai argumen atau pembuktian para ulama kalam untuk menunjukkan bahwasanya alam itu baharu. Memang model-model bukti seperti ini akan kita temukan banyak sekali di dalam ilmu kalam. Bahkan umumnya para ulama kalam ketika menuliskan buku-buku ilmu kalam itu, di dalam muqaddimah bukunya sering sekali disebutkan mengenai teori-teori di dalam ilmu mantik. Hal ini bisa kita baca misalnya di dalam kitab Al-Ibkar fi Usuluddin karya Imam Amidi. Di bab awal beliau panjang lebar memasukkan muqaddimah ilmu mantik atau pengantar ilmu mantik untuk kemudian nanti belajar pada substansi ilmu kalam. Kenapa perlu muqaddimah mantikiyah ini? Karena di dalam ilmu kalam itu nanti kita akan bicara tentang detail-detail pembuktian yang semuanya itu menggunakan penopang logika. Jika ilmu logikanya lemah, maka ketika kita masuk di dalam belajar ilmu kalam, kita akan merasa banyak kerepotan dan kesusahan. Oleh karena itu, muqaddimah ini dijadikan sebagai hal yang sangat penting dan dijadikan sebagai sarana atau piranti terpenting di dalam mengkaji ilmu kalam. Dan ternyata ketika kita membaca HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, muqaddimah kalamnya ini atau penggunaan logika kalam ini atau logika qiyas shaib ala syahid atau logika Aristotelian ini juga digunakan di dalam HPT untuk membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan bi anal alam kullahu hadisun, bahwasanya alam raya itu sifatnya baharu. Terkait baharunya alam raya ini banyak juga dikupas oleh Imam Asy'ari, terutama di dalam kitab Al-Lummah. Di bab awal beliau memberikan berbagai macam contoh. Di antara yang beliau contohkan adalah bagaimana manusia yang sebelumnya itu lam yakun syai'an madhura, yang tidak ada apa-apanya, yang dia itu mimma indabik, dari air yang istilahnya itu yang tak berguna, yang
mengalir, ya kan. Tetapi kemudian ketika masuk ke dalam rahim seorang ibu, ia bisa berubah di sana menjadi janin. Kemudian yang sebelumnya tak bernyawa bisa menjadi bernyawa, yang sebelumnya tak bertulang kemudian bertulang, kemudian ada daging, ada darah, membentuk manusia yang sangat sempurna. Bisa lahir, menjadi besar, dan tentu ini semuanya tidak muncul secara kebetulan. Pembentukan manusia ini tidak muncul secara tiba-tiba. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sering sekali memerintahkan kita untuk melihat diri kita. Melihat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apa kamu nggak berpikir? Maksudnya adalah keberadaan kita yang sangat ajib ini, yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa, apakah ini tidak dijadikan sebagai sarana kita untuk berpikir bahwasanya di sana ada Allah Subhanahu wa taala? Maka logika-logika kaum ateis, mereka yang tidak percaya Tuhan itu, sesungguhnya mereka itu bertentangan dengan logika akal pikiran mereka dan bertentangan juga dengan hati nurani mereka. Semua manusia itu secara hati nuraninya dan secara akalnya, kalau dia menggunakan akal pikiran dengan baik, selalu akan mengatakan bahwa di balik alam raya ini ada pencipta, ada Tuhan yang Maha Esa. Tidak mungkinlah bumi langit seisinya muncul dengan tiba-tiba. Jadi perkataan-perkataan Marxis itu, orang-orang komunis itu bohong. Dan mereka sesungguhnya membohongi diri sendiri. Mereka sesungguhnya membohongi akal pikiran mereka. Karena hati nurani manusia, sejak dia berada di kandungan, sudah disumpah oleh Allah, alastu birabbikum, qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka semua bayi-bayi yang ada di kandungan itu, mereka mengatakan, iya benar. Dan ini akan menjadi sifat bawaan manusia sejak lahir sampai dia meninggal. Di hati nurani terdalamnya selalu akan mengatakan bahwa di sana ada zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan bukti manusia yang diciptakan, alam raya yang luar biasa, dan lain sebagainya. Alam-alam fisik ini sesungguhnya mengantarkan kita kepada alam metafisik. Inilah yang diungkapkan oleh Himpunan Tafsir Muhammadiyah dengan menggunakan istilah dalilul hudus, argumentasi mengenai kebaharuan alam raya untuk membuktikan alam metafisik. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.